bahwa jurusan di SMK itu menarik sekali karena jurusan yang menjadi life skill yang bisa dijadikan bekal nanti untuk hidup di masyarakat. Berkreasi, mencari rezeki yang halal. Dan jangan lupa ini adalah satu sarana untuk mencapai kehidupan dunia akhirat yang bahagia. Skill dan attitude-nya harus ada, karena kalau knowledge-nya menguasai gitu ya, tapi skill-nya tidak ada, attitude-nya menguasai, itu tidak bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Meta Media SMK Darut Taqwa. Di sini SMK Darut Taqwa lagi menyelenggarakan yang namanya UKK ya, di mana pengujinya ini langsung dari Alfamart dan Alfamedia. Beliau ini adalah orang yang ahli di bidangnya ya, terutama di bidang retail ya. Salah satunya di sini ada Pak Zulkifli ya. Beliau adalah selaku koordinator training Alfamedia, benar Pak ya? Di wilayah Pasuruan ya. Jawa Timur. Oh, di wilayah Jawa Timurnya. Oh, luar biasa ya. Nah, tapi bukan hanya di wilayah Pasuruan saja, tapi di wilayah Jawa Timur. Dan di sampingnya lagi ada Pak Faidu Syukri, di mana beliau ini berpengalaman dulunya di kepala toko Alfamart cabang Pandaan, benar Pak ya? Cabang di Pandaan. Di Pandaan. Terus sempat buka di empat franchise. Oh, 4 Jadi franchise. kita punya 5 franchise, toko franchise. Luar biasa sekali. Jadi cabang Pandaan dan memiliki 4 franchise Pak ya? Ya. Alfamart itu Pak ya? Alfamart ya. Ya, itulah yang pertama ini ya, yang harus diketahui oleh sobat Meta Media Informasi Darut Taqwa. Pastinya kalian ingin tahu kan ya, beliau ini kok bisa sampai jadi penguji, kok bisa sampai jadi koordinator training se-Jawa Timur dan menjadi kepala toko Alfamart. Pastinya kalian penasaran. Jadi yang saya mulai pertama ini mungkin dari Pak Zulkifli dulu ya Pak ya, dimana beliau adalah koordinator training Alfamedia se-Jawa Timur loh ya, se-Jawa Timur, bukan hanya di Pasuruan, ternyata Jawa Timur ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan karirnya terlebih dahulu, awalnya itu seperti apa Pak di Alfamedia, silakan. Awal masuk dulu saya itu di Alfamart tahun 2004 saya masuk sebagai karyawan toko juga ya. Karyawan toko. Jadi di sana itu ada yang namanya karir internal. Karir internal. Awal mulanya ini Pak ya? Ya, awal mulanya itu di tahun 2004, lalu terus sampai naik ke posisi jabatan sampai dengan kepala toko. Kepala toko ya. Ya. Di tahun 2012 saya bergabung di Alfamedia untuk posisi sebagai trainer. Trainer. Oh, trainer ya. Trainer. Nah, di tahun 2017 saya ke Sulawesi. Oh, ke Sulawesi Pak ya? Iya. Sulawesi Tengah. Pernah juga ke Samarinda, Manado. Untuk mengisi SDM di sana. Bantuan. Sampai dengan 2019 saya naik koordinator. Koordinator ya. Berarti dari tahun 2000 awalnya 2024 ya? 2024 itu 2004 ya? Iya, maaf, 2004 itu awal mulanya itu di wilayah mana tuh Pak? Saya di wilayah Bogor. Oh, awalnya di wilayah Bogor ya? Jawa Barat iya. Tuh di daerah sana ya, namanya retail itu harus bisa bersedia ditempatkan di seluruh Nusantara ya? Perusahaan ya. Kalau sekarang sudah Nusantara lah. Nusantara, oke ya. Sampai dengan saat ini bergabung di Pasuruan kemarin di tahun 2022 awal. Tahun 2022. Jadi 1 tahun sudah bergabung di Alfamedia BDNS Pasuruan se-Jawa Timur. Oh, luar biasa sekali. Jadi perjuangannya Pak Zulkifli ini
sangat luar biasa sekali ya. Awalnya dari Bogor sampai ke Sulawesi ya. Kalau semuanya keilmuannya tidak luar biasa, tidak sampai melanang buana ini kemana-mana ya, sangat luar biasa sekali. Sampai sekarang beliau menjadi koordinator training di Jawa Timur ya. Itu sekilas dari latar belakang dari Bapak Zulkifli ya. Sekarang Pak Faidus Syukri ya, dimana ini beliau ini statusnya ganda ini, double ya. Di sisi lain beliau ini adalah kepala pondok ini. Oh, silakan Pak, gimana kok bisa itu dulunya merintis karirnya sampai menjadi kepala toko Alfamart? Gimana Pak awalnya? Saudara, singkatnya itu seperti apa? Banyak anak-anak atau siswa-siswi yang mungkin belum tahu Pak terkait latar belakang jenengan ini, gimana Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan, saya sapa dulu sahabat media SMK Darut Taqwa. Selamat dan sukses kepada adik-adik yang telah menyelenggarakan ujian UKK. Iya. Terima kasih atas kesempatan pada kesempatan kali ini. Gimana karirnya? Karirnya sebenarnya nggak ada yang dipikirkan. Karirnya nggak ada yang direncanakan. Iya, karena saya diberi tugas oleh pengasuh pondok Mbah Yai Soleh untuk terjun di dunia perekonomian, membuat satu badan usaha yang namanya Kopontren Darut Taqwa. Dari Kopontren Darut Taqwa membuat unit-unit usaha. Tugas saya pada saat itu sederhana, tolong saya dibikinkan 10 unit usaha. Itu tugas dari Mbah Yainya? Ya, luar biasa. 10 unit usaha. Jadi mulai dari pertokoan, dari 3 jenis lah. 3 jenis dari bidang produksi, ada bidang jasa, ada bidang retail perdagangan. Nah, kebetulan ketika tahun 2022 di Jawa Timur kita kedatangan tamu salah satu direktur dari Alfamart pada saat itu, terus untuk membuka kerjasama dengan salah satu pesantren, dan kebetulan kita yang ditunjuk untuk membuka kerjasama yaitu franchise dengan Alfamart. Akhirnya kita buka satu franchise toko Alfamart yang bekerjasama dengan Kopontren Darut Taqwa, yaitu di Pandaan pada saat itu. Selang beberapa tahun dan sesuatu, akhirnya saya terpaksa masuk ya. Maksudnya terpaksa karena ada sesuatu yang harus diselesaikan, maka saya harus masuk melalui pintu seleksi. Untuk masuk seleksi ke dalam, jadi karyawan berarti Pak? Jadi karyawan. Jadi satu sisi saya kalau di luar sistem itu memakai baju biasa, bukan seragam Alfamart, saya franchise. Terus ketika di dalam jam-jam kerja memakai baju kerja, saya adalah karyawan Alfamart. Ganda Pak ya. Tugasnya luar biasa sekali. Di samping itu pada saat itu masih saya punya kewajiban di Pondok Pesantren Ngalah, yaitu di Madrasah Diniyah. Kebetulan saya waktu itu saya adalah kepala sekolah Madrasah Diniyah. Kepala sekolah Madrasah Diniyah. Jadi kepala sekolah sekaligus mengoperasionalkan toko sekaligus membabat toko. Jadi waktu saya masuk di Pandaan, terus saya membabat toko di Ngoro, Mojokerto. Ngoro Pak ya. Di Ngoro, Mojokerto. Tapi itu badan perekonomiannya pesantren. Ya, pesantren. Bukan franchise-nya. Jadi Alfa. Badan hukum kita Kopontren kerjasama dengan Alfamart untuk membuat satu gerai. Namanya gerai Alfamart yang menjadi franchise-nya Alfamart. Jadi brandnya Alfa, tapi secara badan hukumnya Kopontren. Seperti gitu. Iya. Jadi Pak Faidus Syukri ini dulunya itu luar biasa sekali. Jadi mulai dari jadi karyawan sampai jadi pengelola Pak ya. Manajemen juga Pak ya. Iya, sampai terus untuk itu Pak, untuk sekarang ini pengelolaannya itu seperti apa Pak untuk Alfamartnya? Sekarang kondisinya itu seperti apa?
Di kita kerjasama dengan beberapa, kita nggak punya lahan tertentu. Oh, lahan tertentu. Kita kerjasama dengan dengan warga masyarakat yang di daerah tertentu yang punya lahan yang strategis, kita ajak kerjasama dan mau, terus akhirnya ya jadilah toko yang menjadi sinerginya hubungannya tiga segitiga. Kita dengan pemilik lahan, terus kita menjadi satu, akhirnya kita dengan Alfamart. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi membuat sistem segitiga piramida seperti itu, saling menguntungkan seperti itu Pak. Oh, sangat luar biasa sekali latar belakang beliau ini. Jadi yang satunya tadi Pak Zulkifli ini basicnya di Alfamidi, kalau Pak Faidus Sukri ini basicnya di Alfamart ya. Mengetahui hal seperti itu terkait Alfamart dan Alfamidi itu, apakah ada perbedaan Pak? Kalau menurut sudut pandang jenengan, apa satu badan usaha, satu perusahaan, apa beda? Kalau ya, gimana? Perusahaan beda ya. Oh, perusahaannya beda? Beda. Oh iya. Beda perusahaan, tapi memang masih satu owner lah. Satu owner ya, satu pemilik berarti ya. Oh, badan hukumnya beda. Badan hukumnya tapi beda. Satu owner. Oh, jadi seperti itu. Jadi Alfamart punya anak perusahaan. Ya. Yaitu Alfamidi. Iya. Jadi Alfamidi itu anak perusahaannya dari Alfamart. Oh, seperti itu. Oke. Oke, untuk itu adalah sekilas terkait latar belakang beliau ini. Ya, untuk yang selanjutnya itu menurut beliau ini gimana tanggapan respon ketika menguji atau menjadi penguji di jurusan BDP ini yang barusan sudah dilaksanakan. Ini gimana tanggapannya? Evaluasinya seperti apa evaluasinya? Responnya terlebih dahulu seperti apa? Silakan Pak Zulkifli terlebih dahulu. Kalau untuk dari tanggapan saya ya, anak-anak cukup bagus dari sisi pertama attitude itu sangat penting, karena 3 kompetensi kita bekerja itu ada 3, skill, knowledge, dan attitude. Yang terpenting itu adalah attitude-nya. Saya lihat sudah cukup bagus. Kalau untuk skill dan knowledge kan tadi berpaduan dengan praktek ya. Iya, bisa di-up. Sudah sangat bagus. Memang ada beberapa yang nggak semua ya. Beberapa yang dibilang jelek tidak ya, tapi di tengah-tengah gitu ya. Middle ya. Middle. Cukup overall semua cukup bagus. Perubahan dari tahun lalu yang saya kesini. Oh iya. Saat ini tuh sangat ada perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan cukup signifikan. Berarti ada yang namanya perkembangan Pak ya. Jadi seperti itu. Oke. Itu menurut Pak Zulkifli. Kalau menurut Pak Faidus Sukri gimana Pak? Bahwa dunia retail itu is detail. Gimana? Is detail gitu. Retail is detail. Itu jargonnya. Bahasa sanemannya itu Pak. Retail is detail. Oke. Jadi suatu dunia usaha dalam bidang perdagangan yang menuntut skill yang tinggi di dalam ketelitian dari berbagai macam sisi. Dari sisi SDM-nya, dari sisi pengelolaannya, dari sisi penanganan barang, juga dari sisi tentang end user customer. Bagaimana menghadapi customer ini harus benar-benar digarap dengan bagus. Jadi dengan adanya ujian ini ada beberapa orang yang kalau dia itu berserius dan bisa-bisa sampai ke level manager. Oh gitu ya Pak? Ya, kalau semuanya dikembangkan terus ya? Mengembangkan potensi. Yang punya potensi untuk menjadi itu, ada beberapa yang terlihat ketika itu dia katakanlah punya skill yang tidak pada saat itu diajarkan, tapi dia punya inovasi dan improve-nya tersendiri. Nah ini dia punya nilai plus ya? Nilai plus yang biasanya kalau yang seperti ini itu levelnya agak berbeda. Levelnya agak berbeda. Jadi punya ada hal-hal yang unik-unik pada diri anak-anak yang mungkin pada saat proses belajar mengajar tidak terlihat. Justru terlihatnya adalah pada saat
melakukan prakteknya ya. Berarti bisa dikatakan soft skillnya keluar itu ya, betul. Kekuatan dari dalam dirinya. Apalagi dalam dibenturkan dalam keadaan tertentu akan lebih muncul lagi. Keadaan darurat ya, itu benar-benar sekali. Ya, itu adalah respon dari penguji ya untuk tahun ini. Alhamdulillah, berarti responnya sangat positif sekali. Berarti tidak menutup kemungkinan ada peluang bekerja itu Pak ya di apa itu, kalau menurut jenengan berarti kesimpulannya anak-anak ini peluang masuk kerjanya di bidang di retail, terutama di Alfamidi dan Alfamart itu berarti besar Pak ya peluangnya itu. Kalau menurut jenengan gimana? Kalau untuk peluang besar karena sistem yang sudah dibangun selama ini hampir sama. Hampir sama ya. Berarti cara display, cara klasifikasi, percakapannya pun saya lihat hampir mirip sekali dengan Alfamidi dan Alfamart. Oke. Iya. Jadi karena jurusan ini juga masih apa itu dibilang masih baru ya, tapi yes, alhamdulillah tahun demi tahun itu lebih berkembang lagi gitu ya Pak terkait konsep anak-anaknya sendiri. Oke, terkait yang terakhir Pak, pesan singkat untuk siswa-siswi calon lulusan SMK ini bagaimana Pak? Ada yang disampaikan ya dari apa itu melihat kompetensi anak-anak yang sekarang ini luar biasa, mungkin ada sebuah pesan singkat yang bisa disampaikan dan bisa nantinya insya Allah nanti dilihat sama anak-anak nanti ini. Monggo gimana? Mulai dari Pak terlebih dahulu gimana Pak? Bahwa jurusan di SMK itu menarik sekali karena jurusan yang menjadi apa ya, life skill ya, life skill yang bisa dijadikan bekal nanti untuk hidup di masyarakat, berkreasi, mencari rezeki yang halal. Dan jangan lupa ini adalah satu sarana untuk mencapai kehidupan dunia akhirat yang bahagia. Jadi bukan hanya pandai berteori Pak ya, tapi juga berimplementasinya harus tinggi juga gitu, seperti itu ya, kalau di SMK ya. Berawal dari kehidupan dunia yang bagus akan mencapai kehidupan akhirat yang bagus. Seperti doa-doa yang dipanjatkan doa sapi jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus wakina ada benar. Ya. Gitu. Itu adalah pesan singkat dari Pak Faidu Sukri ya. Sekarang Pak Zulkifli gimana Pak? Pesan singkat saya buat teman-teman kalau memang ingin memasuki dunia kerja khususnya retail gitu ya, harus siap bisa beradaptasi dalam hal lingkungan gitu, karena kan tidak stay di situ terus ya. Oh iya. Yang kedua yang tadi saya bilang, knowledge, skill dan attitude-nya harus ada, karena kalau knowledge-nya menguasai gitu ya, tapi skill-nya tidak ada, attitude-nya menguasai, itu tidak bisa jalan. Oh seperti itu Pak. Jadi ada knowledge, skill dan attitude. Atau knowledge-nya oke, skill-nya oke, tapi attitude-nya nggak ada gitu ya. Artinya attitude itu bukan hanya perilaku yang dalam perilaku hal yang positif dan negatif ya, artinya dalam attitude ini dia mau menjalankan atau tidak. Percuma juga kan kita punya pengetahuan gitu, tapi tidak diterapkan ya. Kita ya maunya di rumah aja gitu. Iya. Tidak ada usaha keras ya. Yang usaha lebihnya. Cuma oke. Pesan saya tadi, knowledge, skill dan attitude itu harus beriringan. Berkesinambungan. Oke, itu adalah pesan singkat ya, atau juga perkenalan dari beliau-beliau ini, di mana beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya. Semoga saja beliau-beliau ini dapat menginspirasi siswa-siswi di SMK ini biar lebih baik lagi dan lebih termotivasi lagi setelah lulus di SMK Darut Taqwa ini. Oke, dari saya Abdurrahman Wahid sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.